Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di tengah teriknya sinar matahari, Abu Nawas tampak duduk melamun di teras rumahnya. Hari itu ia merasakan lapar yang tak tertahankan. Sementara ia tak punya sedikit pun makanan. Tiba-tiba datang orang suruhan saudagar kaya. "Tuan Abu, saya disuruh majikan saya untuk memanggil Tuan. Katanya ada urusan penting, ada tugas untuk Tuan," kata lelaki suruhan tersebut. "Oh ya, baiklah, aku akan segera ke sana," jawab Abu Nawas kegirangan. "Alhamdulillah, akhirnya aku memiliki pekerjaan," batin Abu Nawas. Singkat cerita, setibanya di sana, ia segera disambut saudagar kaya yang sudah sedari tadi menunggunya. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. "Maaf Tuan, apa benar Tuan memanggil saya?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, hari ini aku akan pergi keluar kota dan aku ingin kau menemaniku," jawab saudagar kaya. "Kalau boleh tahu, ada keperluan apa keluar kota?" tanya Abu Nawas kembali. "Biasalah, mengirim barang dagangan. Kau bersediakan? Jangan khawatir, nanti ada bayarannya," jawab saudagar kaya. Dalam obrolannya tersebut, tiba-tiba mata Abu Nawas mendapati sebuah kotak berisi makanan yang tergeletak di atas meja di sudut ruangan. Hal ini membuat perut Abu Nawas semakin tak kuat menahan rasa laparnya. "Kotak itu isinya apa Tuan?" tanya Abu Nawas penasaran. Saudagar kaya terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia lupa tidak segera menyimpannya. Waduh, kalau Abu Nawas tahu isinya roti yang enak, dia pasti akan memintanya. Sedangkan roti itu aku beli dari luar kota. Sebenarnya saudagar kaya itu tidak pelit, tapi karena roti tersebut adalah roti istimewa di mana di kota Baghdad tidak ada yang menjualnya, belum lagi harganya yang terbilang mahal, dan ia sengaja membelinya hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya ia pun terpaksa berbohong bahwa kotak itu berisi roti yang sudah kadaluarsa dan beracun. Apabila dimakan akan bisa membuatnya mati. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pura-pura mengangguk percaya. Akan tetapi, saudagar kaya itu tahu betul bahwa Abu Nawas tidak mudah dibohongi, sebab matanya sesekali melirik ke arah kotak yang berisi roti kesukaannya. "Ya sudah Abu Nawas, aku mandi dulu untuk bersiap-siap. Nanti kita segera berangkat," kata saudagar kaya. Selepas saudagar kaya itu pergi ke kamar mandi, Abu Nawas segera mendekati kotak tersebut. Namun mendadak langkahnya terhenti karena dua anak kecil saudagar kaya masuk ke ruang tamu dan bermain di sana. Akhirnya dengan langkah hati-hati, ia perlahan-lahan kembali mendekati kotak itu. Sedikit demi sedikit kakinya bergeser agar tidak mencurigakan. Namun lagi-lagi nasib sial menimpanya. Ketika ia sudah di dekat kotak yang berisi roti, kakinya terpeleset dan ia pun jatuh terjungkal ke lantai. Melihat itu, dua anak kecil saudagar kaya sontak tertawa terpingkal-pingkal. Wajah Abu Nawas pun menjadi merah karena menahan rasa malu. Lantaran sudah kadung malu dan juga rasa lapar yang tak bisa ia tahan, ia pun mengambil roti di dalam kotak dan memakannya sampai habis. "Luar biasa, ternyata roti ini enak sekali," gumam Abu Nawas. Tingkah lucu Abu Nawas saat memakan roti membuat tawa dua anak itu semakin keras. Tak lama kemudian keluarlah saudagar kaya. "Ada apa ini rame-rame?" Kedua anaknya menjawab. "Lihatlah ayah, tamu ayah lucu sekali. Dia terpeleset dan jatuh terjungkal, dan cara makan rotinya juga lucu," kata mereka terus tertawa. Roti yang mana?" balas saudagar kaya terkejut. Ketika matanya melihat ke ujung ruangan, kotak itu telah terbuka dan rotinya juga telah hilang. "Hei Abu Nawas, kau memakan roti itu?"
Tanya saudagar kaya dengan nada kesal. Iya Tuan, maafkan saya, jawab Abu Nawas. Kenapa kau tidak minta izin? Kalau kau memang lapar, aku bisa memberikanmu roti yang lain dan kau bisa memakan sepuasnya, ujar saudagar kaya menahan emosi. Tidak Tuan, aku memakannya bukan karena lapar, justru aku berniat bunuh diri, jawab Abu Nawas berpura-pura. Bunuh diri? Masa bunuh diri dengan makan roti? Tanya saudagar kaya heran. Iya Tuan, jadi awalnya begini. Waktu saya berdiri, tiba-tiba saya terpeleset dan terjungkal. Akibatnya saya ditertawakan oleh anak kecil. Tuan tahu sendiri kan, seumur hidup saya baru kali ini ditertawai oleh anak-anak. Saya malu sekali Tuan, apalagi kalau peristiwa ini sampai menyebar ke orang-orang. Mau ditaruh kemana muka saya? Daripada saya hidup menanggung malu, lebih baik saya bunuh diri. Lalu saya teringat perkataan Tuan bahwa roti yang di dalam kotak adalah roti kadaluarsa dan beracun. Saya pun memilih mengakhiri hidup dengan memakan roti tersebut, jelas Abu Nawas. Saudagar kaya yang tadinya terlihat emosi seketika tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas yang konyol itu. Dasar kau Abu Nawas, ada saja cara kau mengelak, kata saudagar kaya sambil geleng-geleng kepala. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja kelakuan orang ateis satu ini, seakan tidak ada kapoknya. Kali ini ia kembali mendatangi Abu Nawas untuk mengajaknya berdebat. Orang ateis inilah yang dulu pernah bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah, dan hasilnya ia malah mendapat sial. Melihat kedatangan orang ateis tersebut, Abu Nawas tetap menyambutnya dengan hangat. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Abu Nawas. Aku ingin kembali mengajakmu berdebat, jawab orang ateis. Oh begitu, baiklah, silakan masuk, balas Abu Nawas dan mengajaknya duduk di ruang tamu. Setelah keduanya duduk di kursi, Abu Nawas berkata kepadanya, sekarang beritahu aku, persoalan apa yang ingin kau debatkan? Orang ateis pun mulai dengan sebuah pertanyaan. Wahai Abu Nawas, menurutmu apakah Allah Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini? Kata orang ateis. Iya, benar, balas Abu Nawas. Baik, wajarnya kalau orang bekerja pasti akan merasakan capek, lalu dia akan tidur untuk istirahat. Bukankah menciptakan langit dan bumi tidaklah gampang? Belum lagi mengatur makhluk-makhluknya. Tentu butuh istirahat dan tidur. Yang ingin saya tanyakan, apakah Tuhanmu pernah tidur? Tanya orang ateis. Tentu saja tidak pernah, jawab Abu Nawas dengan tegas. Oh ya, mana buktinya? Tantang orang ateis. Untuk membuktikan ucapanku, kau harus menginap di rumahku malam ini, jelas Abu Nawas. Aku tidak keberatan, malam ini aku akan tidur di rumahmu, balas orang ateis. Ketika waktu menjelang malam, di mana saat waktunya untuk tidur, Abu Nawas menghampiri orang ateis. Di tangan Abu Nawas terdapat dua bejana yang masing-masing berisi air. Untuk apa bejana-bejana itu? Tanya orang ateis penasaran. Katanya kamu ingin bukti, turuti saja perintahku, ujar Abu Nawas. Baiklah, beritahu aku, apa yang harus aku lakukan? Tanya ateis itu kembali. Pegang kedua bejana ini dengan kedua tanganmu. Awas, jangan sampai airnya tumpah, apalagi sampai bejananya jatuh, perintah Abu Nawas. Orang ateis itu pun langsung melakukannya. Awalnya, kedua tangan orang ateis masih bertahan. Dua bejana yang berisi air masih terjaga dengan aman. Lama-kelamaan, rasa kantuk mulai menghinggap. Meskipun ia berusaha terjaga, namun rasa kantuk tak bisa dihindari.
Ia pun akhirnya memutuskan untuk memegangi bejananya sambil tiduran. Tiba-tiba tanpa sadar matanya terpejam. 2 bejana yang berisi air tumpah mengenai mukanya dan bejananya pecah jatuh ke tanah. Akibatnya seluruh tubuhnya menjadi basah kuyup. Keesokan paginya orang ateis itu menanyakan maksud atas perintah Abu Nawas tersebut. Abu Nawas lalu menjelaskan, 2 bejana yang kau pegang, aku ibaratkan langit dan bumi. Seandainya Allah sampai tidur meski hanya sedetik, niscaya langit dan bumi akan hancur, seperti yang kau alami tadi malam. Mendengar penjelasan tersebut, orang ateis pun terdiam sambil merenungi perkataan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kelakuan Bani Israel memang sering kelewatan. Permintaan mereka kepada Nabi Musa terbilang sering tidak masuk akal, di mana di cerita sebelumnya mereka pernah meminta makanan dari surga dan permintaan-permintaan lain yang aneh. Akan tetapi Allah tetap mengabulkannya, dan kali ini permintaannya sempat membuat Nabi Musa emosi. Kisah ini berawal ketika beberapa orang dari Bani Israel datang menemui Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, bukankah kau bisa bicara dengan Tuhan? Tolong sampaikan padanya, kami ingin mengundangnya makan malam." Nabi Musa pun sontak terkejut dan marah luar biasa. Ia membentak mereka dengan berkata bahwa Tuhan tidak perlu makan atau minum. Beberapa hari kemudian, Nabi Musa diperintah pergi ke Gunung Sinai untuk memenuhi panggilan Tuhannya. Setibanya di sana, Allah berfirman, "Wahai Musa, mengapa kau tidak menyampaikan kepadaku undangan makan malam dari hambaku?" Nabi Musa menjawab, "Tapi wahai Tuhanku, engkau kan tidak makan dan minum. Engkau pasti tidak akan menerima undangan tolol semacam itu." Allah kembali berfirman, "Simpan pengetahuanmu antara kau dan aku. Katakan pada mereka, aku akan datang memenuhi undangan itu." Maka turunlah Nabi Musa dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada kaum Bani Israel bahwa Tuhan akan datang untuk makan malam. Singkat cerita, Nabi Musa dan kaumnya menyiapkan jamuan hidangan mewah untuk menyambut kedatangan Tuhannya. Ketika mereka sedang sibuk memasak hidangan-hidangan terlezat dan mempersiapkan segalanya, tiba-tiba seorang kakek tua muncul tanpa diduga. Kakek itu miskin dan kelaparan. Ia meminta sesuatu untuk dimakan. Para koki yang sedang sibuk memasak menolaknya. Tidak, kami sedang menunggu Tuhan. Nanti ketika Tuhan datang, kita makan bersama-sama. Mengapa kamu tidak ikut membantu kami saja? Lebih baik kamu ikut mengambilkan air dari sumur." Kakek tua itu pun pergi tanpa mendapat makanan. Setelah segala sesuatu telah dipersiapkan, mereka dengan sabar menunggu kedatangan Tuhannya. Tapi setelah sekian lama menunggu, Tuhan tak kunjung datang, dan ternyata memang tidak pernah datang. Akibatnya, Nabi Musa menjadi amat malu dan tidak tahu harus berkata apa kepada para pengikutnya. Keesokan harinya, Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai dan berkata, "Wahai Tuhanku, apa yang kau lakukan kepadaku? Aku berusaha meyakinkan setiap orang bahwa kau akan datang. Kau katakan kau akan datang ke jamuan kami, tapi kau ternyata tak datang. Sekarang tidak ada yang akan lagi mempercayaiku." Allah menjawab, "Aku datang jika saja kau memberi makan kepada hambaku yang miskin. Itu sama saja kau telah memberi makan kepadaku." Yang dimaksud hamba yang miskin adalah kakek tua yang datang meminta makanan. Allah kembali berkata, "Aku yang tidak boleh dimasukkan ke seluruh semesta, boleh dimasukkan ke dalam hati hambaku yang beriman." Maksud daripada kisah di atas adalah ketika kita berkhidmat kepada hamba Tuhan yang beriman, sejatinya kita telah berkhidmat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.
Kisah selanjutnya. Kebiasaan kaum laki-laki Bani Israel di saat mereka mandi, mereka selalu mandi di sungai bersama-sama, sehingga masing-masing bisa melihat auratnya satu sama lain. Akan tetapi tidak dengan Nabi Musa. Ia mandi seorang diri terpisah dari kaumnya. Hal ini membuat orang-orang berprasangka buruk kepadanya. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Musa mengidap penyakit kulit, makanya dia malu bila mandi bersama-sama mereka. Gosip itu pun dengan cepat menyebar, sehingga Nabi Musa jadi bahan cemoohan. Allah lalu mematahkan gosip tersebut dengan caranya yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 69. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Allah lalu menunjukkan kepada kaum Bani Israel bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Musa tidaklah benar adanya. Kala itu, Nabi Musa sedang mandi seorang diri di balik batu besar yang menutupinya. Sementara orang-orang Bani Israel mereka mandi bersama-sama di sungai. Tiba-tiba batu besar yang menutupi Nabi Musa terbang menuju orang-orang yang sedang mandi. Nabi Musa pun terkejut. Ia berlari mengejar batu tersebut sambil berkata, "Bajuku, wahai batu, bajuku, wahai batu." Tentu saja orang-orang yang sedang mandi melihat Nabi Musa berlari dalam keadaan telanjang. Setelah batu itu berhenti, Nabi Musa segera mengambil baju dan mengenakannya. Karena merasa kesal, ia memukul batu itu dengan tongkatnya, kira-kira sebanyak 7 kali. Dan bekas dari pukulan tongkatnya masih terlihat jelas di batu tersebut. Adapun kaum Bani Israel setelah menyaksikan Nabi Musa telanjang, mereka menyadari atas kekeliruannya, karena ternyata tuduhan mereka kepada Nabi Musa selama ini tidaklah benar. Nabi Musa sama sekali tidak mempunyai penyakit kulit. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ad-Dhahak bin Alwan adalah seorang raja yang berhasil diperdayai oleh iblis hingga ia menjadi seorang yang jahat. Kejahatan yang ia lakukan tidak tanggung-tanggung. Sang raja menjadi gemar memakan daging manusia. Kisah ini berawal ketika ia kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut tak lain adalah iblis yang menyamar dalam bentuk manusia. Adapun sang raja tak mengetahui tentang hal ini. Ia menganggap bahwa tamunya adalah manusia biasa sebagaimana lazimnya. Di hadapan sang raja, iblis mengaku sebagai orang yang pandai memasak dan baik hati. Ia juga menawarkan jasa kepada sang raja agar diangkat menjadi juru masak kerajaan. Permintaannya itu pun disetujui baginda raja. Pada mulanya, rakyat di negeri tersebut sama sekali tidak pernah memakan daging. Begitu pula dengan sang raja dan para menterinya. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan iblis untuk menjalankan tipu dayanya yang menyesatkan. Ia memiliki rencana agar sang raja terbiasa memakan daging manusia. Iblis mengawali tipu dayanya dengan memasak telur pada hari pertama ia bertugas. Ternyata raja sangat menikmati hidangan tersebut. "Hidangan ini enak sekali. Aku baru pertama kali menikmatinya. Apa nama hidangan ini?" tanya sang raja. "Ini adalah hidangan telur yang mulia," jawab iblis. "Tapi ada yang lebih lezat dari hidangan ini. Itu pun kalau paduka raja berkenan," kata iblis melanjutkan. "Oh ya, apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Sesuatu yang keluar dari telur, yaitu seekor ayam. Pasti akan terasa sangat enak dan lezat," jawab iblis. "Baiklah, besok buatlah hidangan seekor ayam. Tapi dari mana aku bisa mendapatkannya?" tanya sang raja.
Soal itu jangan khawatir Paduka, hamba bisa dengan mudah mendapatkannya, jawab iblis. Maka di hari kedua iblis bertugas, ia menghidangkan makanan daging ayam. Karena saking lezatnya, sang raja memakan hidangan tersebut sampai tak tersisa. Apalagi sang raja sebelumnya tak pernah memakan daging. Ia pun kembali memuji masakan iblis. Paduka raja, jangan puas dulu, masih ada yang lebih lezat dari hidangan ini, kata iblis. Oh ya, hidangan apa lagi? Tanya sang raja bertambah penasaran. Hidangan daging kambing. Kalau Paduka berkenan, besok akan saya sajikan, balas iblis. Tentu saja sang raja tak menolak, bahkan ia sudah tak sabar untuk segera menikmatinya. Di hari ketiga, menu hidangan daging kambing disajikan di atas meja makan. Tanpa menunggu lama, sang raja langsung menyantapnya bersama para menteri istana. Mereka pun merasa puas dan memuji kinerja iblis. Di hari keempat, menu hidangan berganti menjadi daging unta. Di hari kelima, menu hidangan berganti menjadi daging sapi. Begitulah seterusnya. Dan sejak saat itu, sang raja terbiasa memakan daging. Kejadian ini berlangsung selama beberapa waktu. Hingga pada suatu ketika, iblis meminta suatu hal kepada raja. Wahai raja, engkau telah menghormatiku. Maka kali ini izinkan aku mencium bahumu, pinta iblis. Sang raja pun mengizinkan. Ketika iblis mencium bahu sang raja, keanehan terjadi. Dari bahu raja tiba-tiba muncul 2 ular dan tidak bisa pergi. 2 ular itu tetap tinggal di bahu itu selamanya. Atas kejadian ini barulah sang raja mengetahui bahwa juru masak istananya adalah iblis. Kau telah membuatku celaka. Apa obatnya? Tanya sang raja. Obatnya adalah otak manusia. Bila kau tak ingin ular-ular itu memangsamu, berilah mereka 4 otak manusia, jelas iblis. Setelah berkata demikian, kemudian iblis pergi entah kemana dan tak pernah muncul kembali. Sejak kejadian itu, raja perintahkan salah satu menterinya untuk mencarikan tumbal, yakni 4 manusia. Setelah dibunuh, otak 4 orang ini diambil dan dijadikan makanan ular yang ada di bahu raja. Tragedi ini berlangsung cukup lama, sekitar 300 tahun. Hingga pada suatu hari, sang menteri yang biasa membantu raja meninggal dunia. Lalu digantikan dengan menteri yang lain. Menteri yang baru ini cukup cerdik. Ketika ia disuruh untuk mencari 4 manusia, ia memang selalu melaksanakannya. Namun tidak semuanya ia bunuh. Menteri ini hanya membunuh 2 orang dan sisanya dibebaskan. 2 orang yang bebas itu lalu disuruh pergi ke sebuah gunung agar menetap di sana. Sebagai gantinya, sang menteri mencari 2 kambing untuk diambil otaknya, yang kemudian dihidangkan kepada ular yang ada di bahu sang raja. Begitulah yang dikerjakannya setiap hari, sampai 700 tahun lamanya. Sehingga orang yang diperintahkan menetap di gunung lambat laun bertambah semakin banyak, dan mereka pun akhirnya berkembang biak. Di mana di kemudian hari mereka dikenal sebagai suku Kurdi. Kisah ini ditulis oleh Al-Qulyubi dalam kitabnya yang berjudul Al-Nawadir. Benar atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Lewat kisah ini kita bisa mengambil pelajaran betapa liciknya iblis dalam menggoda manusia. Ia memiliki 1001 cara untuk menjerumuskan dan mengajak manusia agar mengikuti ajakannya. Yang harus selalu diwaspadai adalah godaan iblis selalu dimulai dari hal-hal yang awalnya kita anggap ringan. Semoga Allah menghindarkan kita dari tipu daya iblis. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang ulama yang mempunyai kekayaan berlimpah. Dia adalah Khalaf bin Tamim.
Kekayaan yang dimilikinya tak lantas membuatnya terlena, apalagi sampai lupa diri. Ia justru semakin tekun beribadah dan rajin bersedekah kepada fakir miskin. Pada suatu hari, salah satu karyawannya mengabarkan sebuah berita duka. "Tuan Kholaf, ada penduduk desa yang meninggal. Dia adalah orang yang sangat miskin, sehingga ia tak punya kain kafan untuk menutupinya," kata si karyawan memberitahu. Penasaran dengan kabar tersebut, Kholaf segera mendatangi rumah si jenazah. Dan benar saja, setibanya di sana, ia melihat jenazah yang sudah terbujur kaku dengan hanya ditutupi selembar kain. Jenazah tersebut sedang ditunggui beberapa orang yang tak lain adalah kawan-kawannya. Tapi yang membuat Kholaf merasa heran, di atas perut si jenazah terdapat batu bata. Kemudian kawan-kawannya itu memberitahu kepada Kholaf siapa dan bagaimana si mayit semasa hidupnya. Mereka menceritakan banyak hal, mulai dari memuji ibadah yang dilakukan hingga kebaikan-kebaikan yang dimiliki si mayit. "Baiklah, sekarang kita urus jenazahnya," kata Kholaf kepada kawan-kawan si mayit. Ia pun mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada mereka. "Belilah kain kafan dan keperluan-keperluan lainnya," perintah Kholaf. Tak lupa ia juga menyuruh satu orang untuk mencarikan penggali kubur. Kini tinggallah Kholaf sendirian menunggui si mayit yang terbaring kaku. Tiba-tiba peristiwa mengerikan terjadi. Jenazah lelaki itu terbangun dan batu bata yang ada di atas perutnya terjatuh ke tanah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si jenazah berteriak sangat keras, "Binasa, celaka, neraka!" Sontak hal ini membuat Kholaf terkejut. Lantas ia mendekati si mayit dan memegang lengan atasnya. Sambil menggoyang-goyangkan lengannya, Kholaf bertanya, "Siapa kamu dan apa yang terjadi denganmu?" Mayit lelaki itu menjawab, "Ketika aku masih hidup, aku ikut sebuah aliran keagamaan yang ada di kota Kufah. Salah satu ajarannya adalah menghujat dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku juga diajarkan untuk berlepas diri dari mereka berdua." Mendengar penuturan si mayit, tentu saja membuat Kholaf semakin terkejut. Tapi karena kasihan melihat kondisi si mayit, Kholaf pun menasehatinya, "Bertaubatlah dan mintalah ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya," tutur Kholaf. "Percuma, sudah tidak ada gunanya. Saat ini aku sudah akan dimasukkan ke dalam neraka," balas si mayit. "Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali?" tanya Kholaf. "Di alam sana aku diberitahu, kamu akan dikembalikan ke dunia untuk menceritakan kepada kawan-kawanmu tentang apa yang kamu lihat di sini. Lalu kau akan kembali ke sini untuk menjalani siksaan yang pedih." Setelah mengatakan beberapa kalimat itu, si mayit kembali dalam keadaan meninggal. Tak berapa lama kemudian, pulanglah kawan-kawan si mayit dengan membawa perlengkapan pemakaman yang mereka beli dari pasar. "Aku sudah tidak mau mengurusi jenazah kawan kalian. Silahkan kalian saja yang mengurusnya," kata Kholaf kepada mereka. "Kenapa Tuan? Apa yang menyebabkan Tuan tidak mau mengurusi jenazah kawan kami?" tanya mereka heran. "Setan telah berbicara dengan mulut mayat ini," jawab Kholaf. Ia pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Adapun mayat lelaki tersebut lantas diurus oleh kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya ini juga bagian dari aliran sesat yang dianut oleh si mayit. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Khalifah Al-Ma'mun mendengar cerita tentang kebaikan Raja Kisra. Raja Kisra ini seorang penyembah api yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi semasa hidupnya,
dia adalah pemimpin yang sangat adil. Mendengar itu, sang khalifah pun merasa kagum dengan kepemimpinan Raja Kisra tersebut. Di tengah kekagumannya, khalifah teringat sebuah penjelasan bahwa jasad raja yang adil tidak akan hancur walau berkalang tanah. Maka terbesitlah niat di hati khalifah ingin membuktikan kebenarannya. Aku akan ke makam Raja Kisra dan menggali kuburannya. Aku ingin tahu apakah jasadnya masih utuh atau tidak, pikir sang khalifah. Karena penasaran, pada keesokan harinya, dengan didampingi beberapa pengawal, khalifah berangkat menuju kerajaan Kisra. Sesampainya di sana, khalifah segera perintahkan para pengawal untuk menggali makam Raja Kisra. Setelah makam terbuka, khalifah langsung masuk ke dalam. Tampaklah jasad sang Raja Kisra masih utuh. Bahkan ketika dibuka penutup wajahnya, wajah Raja Kisra kelihatan sangat tampan. Pakaian yang dikenakan pun juga masih tetap dalam keadaan utuh dan tidak berubah sama sekali. Pada jarinya terdapat cincin permata merah yang tidak dimiliki oleh raja-raja manapun di seluruh dunia. Melihat hal itu, Khalifah Al-Ma'mun merasa takjub dibuatnya. Ia pun berkata, raja ini adalah seorang majusi penyembah api. Namun Allah tidak menyia-nyiakan keadilan yang pernah dilakukannya di tengah-tengah rakyat. Lalu bagaimana pembalasan Allah? Seandainya raja itu adalah seorang yang muslim, tentu akan lebih menakjubkan. Setelah rasa penasarannya terobati, khalifah perintahkan para pengawal untuk menutup kembali makam Raja Kisra seperti sedia kala. Tapi saat mereka mengerjakan perintah tersebut, salah satu pengawalnya mencuri cincin yang melekat di jari Raja Kisra. Perbuatannya ini tanpa sepengetahuan khalifah. Begitu khalifah mengetahuinya, ia menjadi sangat murka. Perbuatanmu bisa mencoreng nama baikku. Bila mereka tahu, mereka pasti akan berkata bahwa Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang raja penggali kubur dan mengambil barang-barang berharga di dalamnya, bentak khalifah. Karena tak kuat menahan amarahnya, khalifah langsung memukul pengawal tersebut dan mengasingkannya ke negara lain. Kemudian agar peristiwa ini tidak terulang, makam Raja Kisra supaya dicor menggunakan timah. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang mampu membongkar makam Raja Kisra. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang saudagar yang sangat terkenal kaya akan mengadakan pesta besar-besaran dan terbilang cukup mewah. Karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya, sudah barang tentu yang diundang juga dari kalangan orang-orang kaya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas bukanlah orang kaya, ia juga diundang ke pesta tersebut. Sebab Abu Nawas adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Dengan senang hati, Abu Nawas pun menyanggupi untuk datang. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar saat berada di pesta nanti ia bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam. Matahari seperti bergerak begitu pelan ke arah barat. Perlahan langit mulai berwarna keemasan. Kemudian lambat laun langit berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus cepat bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Abu Nawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah saudagar kaya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang menggunakan jubah kebesarannya. Para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh si tuan rumah. Akan tetapi, karena Abu Nawas menggunakan baju yang sudah usang, belum lagi warnanya yang telah memudar, jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menghela nafas.
Dengan perasaan kecewa, ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini ia menggunakan jubah yang bagus dan indah, sehingga Abu Nawas terlihat sangat berwibawa. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas digiring masuk ke dalam dan dipersilahkan duduk di depan meja besar yang penuh dengan hidangan mewah dan lezat bersama tamu-tamu yang lain. Tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang, Abu Nawas malah tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Ia malah membuka jubah indahnya, dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan. Kemudian Abu Nawas berteriak, "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu." Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian. Para tamu undangan termasuk si tuan rumah memandangnya dengan heran. Lalu Abu Nawas kembali berkata, "Tadi waktu aku pertama kesini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa ataupun menyambutku, apalagi sampai mengajakku makan. Tapi setelah aku kembali ke sini dengan memakai jubah indah, aku disambut dengan ramah. Aku dipersilahkan duduk di tempat yang bagus dan dihidangkan makanan yang enak-enak. Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hak saya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Semua tamu yang hadir termasuk si tuan rumah langsung tersadar dengan kesalahannya. Mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat berjalan menuju istana. Akan tetapi secara tidak sengaja di tengah perjalanan Abu Nawas berpapasan dengan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kau hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Saya hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tapi saya lagi ada keperluan, mau menengok anak-anak saya di sekolahan. Bagaimana kalau kau ikut saya saja?" ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju. Mereka lalu pergi menuju sekolahan tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu. Sesampainya di sana, mereka terlebih dahulu menemui gurunya di ruang tamu. Baginda Raja lalu bertanya tentang perkembangan kedua anaknya. "Anak saya yang bernama Amin, bagaimana prestasi belajarnya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, Amin anaknya sangat bodoh dan tolol. Dia sulit sekali menangkap pelajaran," jawab gurunya. "Lalu bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Makmun anaknya cerdas Paduka, cepat sekali menguasai pelajaran, dan dari sikapnya sudah tumbuh kewibawaan dan martabat," jawab gurunya. "Tapi aku tidak percaya padamu, bisakah kau membuktikannya?" pinta Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah kenyataannya. Sebagai bukti saya akan panggil Amin dan Makmun kemari," balas gurunya. Kemudian sang guru menaruh sebuah bata di atas tempat duduknya Amin. Sedangkan di atas tempat duduknya Makmun, sang guru meletakkan selembar kertas. "Untuk apa itu?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka ingin sebuah bukti? Saya akan menunjukkannya kepada Paduka," jawab sang guru. Ia pun lalu memanggil Amin dan Makmun untuk menemui ayahnya. Tidak berapa lama, masuklah keduanya ke ruang tamu di mana ayahnya sedang menunggu. Begitu melihat ada ayahnya di situ, mereka memberi hormat dan cium tangan. Amin dan Makmun lalu diarahkan gurunya untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Amin pun lalu duduk di kursi yang di atasnya ada sebuah bata. Sedangkan Makmun duduk di kursi yang di atasnya ada selembar kertas. Tiba-tiba Makmun menjadi cemas. Ia sekilas melihat ke arah langit-langit dan melihat ke arah kanan dan kiri. "Wahai Makmun, kenapa kau terlihat gelisah?" tanya sang guru. "Saya merasakan lantainya bertambah tinggi seukuran lembar kertas, atau langit-langitnya yang menjadi semakin rendah seukuran kertas," jawab Makmun.
Kemudian sang guru menoleh ke arah Amin dan bertanya kepadanya, "Wahai Amin, apakah kau merasakan hal yang sama?" tanya sang guru. "Saya tidak merasakan apapun," jawab Amin. Sang guru pun tertawa dan menyuruh keduanya untuk balik ke kelasnya. Setelah Amin dan Makmun sudah meninggalkan ruangan, sang guru berkata kepada Baginda Raja, "Paduka sudah melihat buktinya bukan? Saya berkata apa adanya," tutur sang guru. "Wahai Abu Nawas, kenapa bisa demikian? Kenapa Amin bisa begitu sangat bodohnya, sampai bata yang ia duduki saja tidak ia rasakan? Berbeda sekali dengan Makmun, ia sangat pintar dan cerdas," tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, Amin dan Makmun meskipun sama-sama putra Paduka, tapi kan dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa anak-anak berotak cemerlang dan cerdas. Alasan pertama adalah ketika suami istri bersetubuh dengan dasar rasa cinta, maka anak-anak mereka akan menjadi pandai. Alasan kedua adalah sepasang suami istri bukanlah dari darah yang sama, maka anak-anak mereka akan menjadi bijaksana, cerdas dan berwibawa," jelas Abu Nawas. "Yang kau maksud dengan darah yang sama itu bagaimana?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Maksudnya masih dalam satu kerabat atau satu keturunan," jawab Abu Nawas. "Ini seperti terjadi pada pepohonan dan binatang. Jika pohon dicangkok dengan buah lainnya, maka akan menghasilkan buah yang bagus dan lezat. Demikian juga dengan binatang. Misalnya, seekor kuda dan keledai dikawinkan, maka akan menghasilkan hewan yang bernama Bagal. Bagal adalah hewan yang kuat, cerdik dan pandai. Oleh karena itulah, kekurang cerdasan Amin disebabkan Paduka Raja dan Permaisuri Zubaidah dari darah yang sama dan satu garis keturunan. Sementara Makmun cerdas dan pandai karena ibunya berbeda darah dengan Paduka. Ibunya tidak satu garis keturunan dengan Paduka, bahkan sangat berbeda jauh," sambung Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. "Dasar kau orang gila Abu Nawas," balas Baginda Raja sambil terus tertawa. Akan tetapi, sang guru yang juga ikut mendengar penjelasan tersebut sangat mempercayai perkataan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia lolos dari jebakanku," gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya, Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli satu botol dan memasukkannya ke dalam karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikan di bawah semak-semak. Setelah itu, Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya dengan ekspresi pura-pura bersedih. "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Apa yang menimpamu? Kenapa kau terlihat bersedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita. "Begini Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya, di tengah jalan barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena takut dibunuh, terpaksa saya memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong. "Kasihan sekali nasibmu," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan saya sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi saya tidak berani mengambilnya.
sebab mereka ada di sana menjaganya. Maukah kau menolongku Abu Nawas, mengambilkan barang berharga milikku?" pinta Abu Jahil. "Baiklah, saya akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Setelah Abu Nawas sudah tidak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi saya melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras, lalu ia sembunyikan di dalam karung. Kenapa tidak kalian tangkap Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. "Untunglah para berandalan sedang pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya," batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. Oh, ternyata Abu Jahil juga meminta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu padaku, pikir Abu Nawas. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas, karung yang dia bawa pasti berisi botol minuman keras." Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?" tugas Abu Nawas. "Sudah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak," balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. "Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman berat," pikir Abu Jahil. Ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia, saya hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya," ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia didamprat sama istrinya, dan juga tidak tercium aroma arak dari mulut Abu Nawas. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas, kamu ditanya kenapa diam saja?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang berada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Apakah hanya karena membawa botol minuman keras itu bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur Baginda Raja. "Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil karena Abu Jahil telah berbuat zina," balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. "Hei Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah.
"Apa buktinya kalau saya berbuat zina?" teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemaluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina," ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar pembelaan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apa kamu bersedia? Kalau saya menghukum Abu Nawas, kamu juga harus dihukum lebih berat. Kecuali kalau kamu mencabut tuntutanmu, maka semuanya akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian," ucap Baginda Raja. "Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas," balas Abu Jahil gemetaran. Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil berkat kecerdikannya. Kisah selanjutnya diceritakan Baginda Raja sedang menyelenggarakan acara syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurut Baginda, kalau Abu Nawas diundang justru akan membuat suasana jadi kacau. Tapi ya namanya Abu Nawas, meskipun tidak diundang, dia tetap saja nekat datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja pun mulai berpidato. "Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai sekarang nama bayi ini adalah Jablud." Tiba-tiba terdengar suara protes dari salah satu tamu undangan. "Jangan Baginda, jangan namai bayi itu dengan nama Jablud." Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari? Pikir Baginda Raja. Tapi ya sudahlah. Dengan sedikit sewot, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Karena biasanya orang yang bernama Jablud itu orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti nama yang lain saja." Kali ini Baginda Raja benar-benar merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Sebab nama yang diberikan Baginda Raja menurutnya sudah bagus dan baik. Tapi bagi Abu Nawas malah dianggap nama tersebut untuk orang yang bodoh. "Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablud itu bodoh?" tanya Baginda Raja sewot. "Kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu akan saya hukum pancung," ancam Baginda Raja. "Tentu saya bisa membuktikannya Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baginda kenal dengan hakim yang namanya Jablud bukan? Nah, dia itu orangnya bodoh. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya butuh 30 keping emas," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun yang tadinya sewot mendadak berubah menjadi tersenyum. Ini pasti ada hiburan yang segar yang akan dipertontonkan Abu Nawas, pikir Baginda Raja. "Baiklah, akan aku berikan 30 keping emas. Tapi sebelumnya kita makan-makan dulu. Tujuan kamu kesini untuk bisa makan gratis kan?" tawar Baginda sambil tersenyum. Dengan tingkah konyolnya, Abu Nawas pun mengiyakan. Setelah acara makan-makan selesai, Abu Nawas lalu pulang dengan membawa 30 keping emas. Esok harinya Abu Nawas datang ke rumah hakim yang bernama Jablud dengan membawa 10 keping emas. Saat memasuki rumahnya, ternyata hakim Jablud sedang zikir dengan asiknya. Abu Nawas lantas memberi salam dan duduk di sampingnya. Hakim Jablud membalas salam, tapi ia tetap melanjutkan zikirnya. Dan saat Hakim Jablud memejamkan matanya,
Abu Nawas dengan sangat hati-hati segera menyelipkan uang ke bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablut. Tujuannya adalah agar Hakim Jablut tidak mengetahuinya. Setelah zikirnya selesai, Hakim Jablut lalu menyapa Abu Nawas. "Gimana kabarmu Abu Nawas? Ada gerangan apa datang kemari?" Abu Nawas menjawab, "Alhamdulillah saya sehat Tuan. Saya datang kemari karena kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak bertemu." Mereka berdua pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Tentu saja kelakuan Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablut. "Kenapa kamu tiba-tiba ketawa?" tanya si Hakim. "Itu burung Tuan," tanya balik Abu Nawas sambil menunjuk burung yang berada dalam sangkar. "Iya, memangnya kenapa Abu Nawas?" balas Hakim Jablut. "Oh, burung Tuan mengatakan kepadaku kalau di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas," jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablut kemudian bertanya kembali, "Bagaimana mungkin kamu tahu bahasa burung?" "Entahlah, beberapa hari ini tiba-tiba saya bisa mengetahui semua bahasa binatang, terutama bahasa burung," ujar Abu Nawas. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Hakim Jablut lalu membuka sajadahnya. Dan ternyata memang ada uang 10 keping emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablut. Tak lama kemudian, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Hei Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan, seringlah datang kemari," pinta Hakim Jablut penuh harap. "Insya Allah, kalau tidak ada halangan, saya akan sering datang ke sini," timpal Abu Nawas. Ternyata esok paginya Abu Nawas datang lagi. Lalu dilakukan hal yang serupa seperti kemarin. Ia menyelipkan uang 10 keping emas di bawah sajadah tempat zikir Hakim Jablut. Dan Abu Nawas juga berpura-pura bisa mengetahui bahasa burung. Demikian pula dengan hari yang ketiga, Abu Nawas melakukan hal yang serupa. Sehingga habislah 30 keping emas pemberian dari Baginda Raja. Akan tetapi Abu Nawas berhasil membuat Hakim Jablut yakin dan percaya dengan kehebatan Abu Nawas. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas datang tanpa membawa kepingan emas. Saat sedang berbincang-bincang asik, Abu Nawas yang biasanya tiba-tiba tertawa, kali ini ia malah justru menangis terseduh-seduh. Melihat reaksi Abu Nawas yang lain dari biasanya, Hakim Jablut pun bertanya, "Kenapa kamu menangis Abu Nawas? Biasanya kamu tertawa." Dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas menjawab, "Burung Tuan mengatakan bahwa Tuan akan mati hari ini," ujar Abu Nawas. Hakim Jablut menjadi gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia terdiam begitu lama. "Menurut kamu, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada jalan keluarnya?" tanya Hakim Jablut gelisah. Abu Nawas lalu berkata, "Supaya omongan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, mulai sekarang hendaklah Tuan berpura-pura mati." Karena saking percayanya dengan ucapan Abu Nawas, ia pun menuruti saran Abu Nawas yang sangat konyol itu. Maka dalam beberapa jam saja tersiar kabar kematian Hakim Jablut. Tentu saja kabar tersebut membuat kaget para warga. Dan ketika para warga hendak ikut memandikan dan mengkafaninya, ternyata jenazah Hakim Jablut sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya," tukas Abu Nawas. "Ayo kita bawa langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, mereka berpapasan dengan Baginda Raja dan rombongannya. "Mayat siapa yang diusung itu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Itu mayat Hakim Jablut Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terperanjat.
"Kenapa kau tidak kabari aku, Abu Nawas?" ucap Baginda Raja sedih. "Buka sebentar kerandanya. Aku ingin melihat wajah sahabatku untuk terakhir kalinya," pinta Baginda Raja. "Wahai sahabatku, apa yang menyebabkan kematianmu? Aku sama sekali tidak mendengarnya," kata Baginda Raja sambil membuka kerandanya. Setelah keranda dibuka oleh Baginda Raja, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengertitkan matanya kepada Baginda dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. "Hei Abu Nawas, mengapa hakim yang masih hidup ini kamu katakan sudah mati?" tanya Baginda heran. "Itulah tanda kebodohan orang yang bernama Jablut, tuanku," ujar Abu Nawas. "Makanya tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut," sambung Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dikerjai Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun segera pergi meninggalkan keranda yang dibawanya. Ada pula yang pergi sambil menendang keranda tersebut. Oh iya, begini pemirsa, penyebutan nama Jablut itu hanya karangan saya saja. Sebab kalau disebutkan sesuai nama dalam cerita yang sebenarnya, saya khawatir namanya ada yang sama dengan pengunjung channel ini. Saya khawatir nanti ada yang tersinggung. Oleh sebab itulah namanya saya ganti menjadi Jablut. Ini semata-mata untuk menjaga perasaan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.